ini sangat dangkal dan tergesa-gesa, kurang teliti dalam memahami kitab-kitab nasab, sehingga kesimpulannya lemah, bahkan salah. Bahkan terkesan beliau ini menutup-nutupi beberapa referensi-referensi ya, yang tidak mendukung dia. Dia hanya menampilkan kitab-kitab dan itu pun tidak dibaca dengan lengkap, ya, sehingga kesannya kayak apa yang ditampilkan oleh Kiai Imad ini benar-benar ilmiah. Dan insya Allah ini akan kita buktikan dengan ilmiah dan sangat ilmiah, dengan banyak referensi yang telah kita baca, puluhan referensi. Dan insya Allah yang dibaca oleh Kiai Imad juga saya baca berulang-ulang. Khususnya kitab-kitab yang beliau kritik sekali. Ini saya baca berulang-ulang. Misalnya Al-Barqah yang salah dibaca oleh beliau dengan Burqah. Ini akan saya baca berulang-ulang. Sehingga nanti kita akan tahu sebenarnya kitab itu kitab kayak apa sih. Ya. Jadi kita pastikan, ya, kita yakini apa yang disampaikan Kiai Imaduddin ini benar-benar salah dan keliru. Ya, kita akan menyajikan nanti data ilmiah. Ini ada sudah banyak kitab nasab dan kitab yang lain yang belum kita cetak, ya, yang masih dalam bentuk PDF yang mendukung terhadap argumen ilmiah kita untuk membongkar kesalahan analisa Kiai Imaduddin yang mengatakan nasab habaib di Indonesia ini terputus. Namun sebelum itu kita akan memberikan beberapa pegangan-pegangan yang akan kita pegang nanti untuk pembahasan kali ini. Salah satunya pertama, harus kita ketahui bahwa menisbatkan seseorang kepada selain bapaknya itu hukumnya haram. Menisbatkan seseorang kepada selain bapaknya itu hukumnya haram, dan itu jelas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disebutkan laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafara billah. Tidaklah seseorang menisbatkan seseorang kepada selain bapaknya dan dia ngerti, kecuali dia kufur, artinya dosa besar. Disebutkan juga ithnani finnasi huma bihim kufrun at-ta'nu fin nasab wan niyah alal mayyit. Ya, ada dua hal dalam manusia yang itu merupakan kekufuran, yaitu mencela nasab. Maka harus berhati-hati, jangan mencela nasab orang lain, karena orang lain itu lebih tahu nasabnya. Sohibul bait adra bima fih, yang punya rumah itu lebih ngerti isi rumahnya. Ya, saya nggak akan ngerti siapa anak Imaduddin, saya nggak ngerti. Dia keturunan siapa, saya nggak ngerti. Yang ngerti beliau. Dan saya juga nggak ngerti. Beliau juga nggak ngerti siapa saya. Karena yang ngerti saya, ya cuma saya. Saya keturunan siapa, itu juga saya. Maka dalam hadis itu ada kalimat al-mu'minun mu'tamanun binasabi au kama qol. Orang mukmin itu dipercaya nasabnya. Nomor dua, perlu dipahami lagi bahwa menuduh zina adalah dosa besar. Termasuk tuduhan zina ini adalah ketika seseorang menisbatkan anak kepada selain bapaknya. Ini termasuk tuduhan zina yang sharih, sebagaimana dalam kitab Fathul Mu'in, ya, di pinggirnya I'anatut Thalibin juz 4 halaman 150. Silakan dilihat, ini ada kitabnya di sini. Tidak perlu kita buka, nanti semakin tambah lama. Ya, juz 4 halaman 150. Termasuk tuduhan zina, dan ini dosa besar, adalah menisbatkan seorang anak kepada selain bapaknya. Ini dosa besar. Nomor tiga, yang perlu diketahui juga, ilmu nasab ini adalah ilmu khusus milik orang Arab. Mereka yang menjaga, menghafal, memberi landasan, mencabangkan, ini orang Arab. Mereka ini benar-benar menulis nasabnya sejak zaman jahiliyah. Bahkan menghafalkan nasabnya. Kalau saat ada di pasar ukat, mereka saling mensyairkan dan menyebutkan nasab mereka masing-masing. Ini dari mana saya ambil
keterangan ini. Pertama dari kitab Ghayatul Ikhtisar. Ini. Nomor 2 dari kitab Al-Muntaqah. Ini kitab nasab semuanya. Ghayatul Ikhtisar halaman 5, Al-Muntaqah halaman 4. Dibuka sendiri. Nomor 4. Ini yang menjadi landasan kita pembahasan. Seluruh kitab nasab tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah Ta'ala. Dari mana saya ambil ini? Dari kitab Al-Muntaqah halaman 8. Di sini kita sebutkan Al-Muntaqah halaman 8. Ini karya pakar nasab An-Nasabah Asy-Syarif Ihab bin Yaqub Al-Hasani. Ya. Nomor 8. Wala budda minat tanwih ila anna jami'a kutubil ansab la yumkinu an takuna kamilatan. Harus di sini kita ingatkan bahwa seluruh kitab nasab itu tidak mungkin sempurna. Fal kamal lillahi wahdah. Fa'ala sabilil mithal, kata beliau. Idza dzakartu anna rajulan aqaba khamsata aulad kama wajadtahu fil masadir fa hadza la yamna ayyakuna lahum ikhwatun lam yadhkur hum nasabun. Contohnya, kalau saya misalnya menyebutkan fulan punya 5 anak, sebagaimana hal ini engkau temukan dalam referensi-referensi kitab yang lain ini, ya, Al-Fakhri, atau Al-Asili, atau nanti yang sering dipakai oleh Imaduddin yaitu Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Sudah kita semuanya di sini, ada semuanya. Ketika ada ahli nasab mengatakan si fulan punya 5 anak, ini bukan berarti si fulan tidak punya anak selain dia, selain mereka. Kita katakan, fulan punya 5 anak. Bukan berarti fulan ini anaknya hanya 5. Oh, ini satu contoh. Subhanallah, ya. Mungkin ini ikhlas kita bahasnya karena Allah Ta'ala. Oh, ini sehingga ini paham sudah. Tidak ada kitab nasab yang sempurna. Kitab nasab menyebutkan seluruhnya. Enggak. Karena apa? Orang itu kadang menikah, ya, tapi enggak. Yang nulis kitab kadang itu bukan orang daerah tersebut. Maka dia enggak tahu orang yang daerah sana. Orang Indonesia nulis orang Malaysia. Ya dia enggak akan tahu banyak tentang informasi orang tersebut. Kadang itu anak itu banyak sekali, ya. Kita contohkan kalau di Indonesia itu ada Kiai Haji Wahab Hasbullah. Wah, itu Masya Allah putranya banyak sekali. Karena beliau pernah nikah lebih dari 4 kali. Dan putranya sampai sekarang pun masih ada yang masih hidup. Jauh umur beliau dengan putranya itu jauh sekali. Bon, itu nomor 4 yang perlu kita sampaikan. Nomor 5 yang perlu kita sampaikan bahwa torik, cara untuk menetapkan nasab sebagaimana disebutkan oleh pakar-pakar nasab, ya. Ini ada dalam kitab Al-Muntaqah dan kitab-kitab yang lain, ya, yang senukil dari Al-Muntaqah. Semua kitab nasab, misalnya ini Ansabut Tolibiyin Al-Alawiyin, ya, Al-Qadimin lil Maghrib wa Nubdah min Akhbarihim. Banyak dalam kitab itu disebutkan cara menetapkan nasab menurut ahli nasab. Itu ada 3. Yang pertama, melihat tulisan pakar nasab yang bisa dipercaya. Nah, ini. Ketika sampean melihat tulisan pakar nasab yang bisa dipercaya, orang yang menasabkan, melihat tulisan, sama melihat tulisan, ini orangnya bisa dipercaya, tidak bohong, bukan pembohong, maka bisa kita pakai itu tulisannya. Pertama. Nomor 2, ada saksi secara syar'i, misalnya 2 orang saksi. Nomor 3, adanya ikror. Ikror dari seseorang, aku anaknya fulan, atau fulan ngaku aku fulan anakku. Ada orang ngaku aku anaknya fulan, atau orang ngaku aku ini anaknya fulan. Nah, ini juga bisa dipakai. Dalam fikih madhab 4, seperti dalam Mausu'ah Fiqhiyah Al-Islami Al-Kubro karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Ini kitabnya ada di depan saya semuanya. Juz 8 halaman 657. Di situ beliau menyebutkan cara isbatun nasab adalah dengan al-istifadhah atau at-tasamu. Artinya apa? Madhab 4 sepakat memakai ini. Bisa digunakan untuk menetapkan nasab. Apa artinya istifadhah?
Artinya tersiarnya kabar di antara masyarakat bahwa fulan ini anaknya fulan. Maka ini bisa sudah kita pakai untuk berarti ini anaknya fulan. Ini yang perlu kita sampaikan. Ada berapa? 5 hal. Sekarang kita akan bahas satu persatu kesalahan daripada tesis Kiai Imaduddin. Yang pertama, Kiai Imaduddin mengatakan Abdullah atau Ubaidillah, ini satu nama sebenarnya, bukanlah anak Ahmad bin Isa. Ya, dengan kesimpulan ini, dan ini kesukaannya dia katanya, saya inginnya itu kalau bahas sesuatu kesimpulannya dulu gitu kata beliau. Di kesimpulannya dia mengatakan bahwa Ubaidillah atau Abdullah bukan anak Ahmad bin Isa, sehingga jalur nasab habaib yang lewat Abdullah atau Ubaidillah putus semua versi dia. Nah, alasannya apa dia mengatakan begitu, Abdullah atau Ubaidillah bukan anak Ahmad bin Isa? Pertama yang jadi alasannya, ini saya lihat dari videonya saat di UIN, itu saya lihat, saya bolak-balik tak bulan baleni ini beberapa minggu ini saya ngutek-ngutek nasab nih. Sebenarnya kita nggak mau bahas sama habaib, juga ada yang larang saya, tapi ketika ketemu Habib Umar kok saya itu tiba-tiba terbersit dalam hati, saya harus membahasnya gitu ketika di Jombang kemarin. Pertama alasan beliau dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Nah, ini kita ada kitabnya nih, sudah tak siapkan semua. Oke, mana tadi anak-anak yang meletakkan ini? Aduh lah, nggak diletakkan yang bagus. Nah, sebenarnya, nah ini Asy-Syajarah Al-Mubarakah karya Fakhruddin Ar-Razi. Ya, sudah saya baca. Beliau wafat 606 Hijriah. Dalam kitab itu Fakhruddin Ar-Razi hanya menyebutkan bahwa anak Ahmad bin Isa adalah 3, yaitu Muhammad, Abu Ja'far di Roy, dan Ali di Romlah. Okay. Muhammad, Abu Ja'far di Roy. Nah, Muhammad ini Abu Ja'far di Roy. Lalu Ali di Romlah dan Husain di Naisabur. 3 anaknya siapa namanya? Ahmad bin Isa. Tidak menyebutkan Abdullah atau Ubaidillah. Yang disebutkan hanya Muhammad, Roy, Iran, terus Ali, Husain. Ini saya katakan. Alasannya, kenapa kok cuma 3? Berarti Abdullah nggak ada. Ini kata-kata Imaduddin. Alasannya di situ ada Syekhut Hasr. Ketika pakar nasab kata Imaduddin menyebutkan bilangan, berarti anaknya cuma itu. Gitu. Tapi alasan ini keliru dan langsung dibantah oleh pakar nasab dalam kitab Al-Muntaqah tadi yang telah kita baca, ya kan toh? Nah, dalam kitab ini halaman 8 tadi dikatakan, ketika saya menyebutkan dalam kitab ini fulan punya anak 5 seperti yang kau temukan, kata beliau, dalam referensi-referensi yang lain, termasuknya apa ini? Syajarah Mubarakah, ya, ilahiri. Itu tidak berarti fulan hanya punya 5 anak. Berarti 5 anak itu nggak punya saudara? Nggak. Bukan berarti begitu. Mereka mengatakan tersebut itu sesuai dengan pengetahuannya, sesuai dengan ilmu yang didapatnya. Ya, tuh. Bukan berarti bahwa anaknya cuma 3. Bahkan, ini kan yang bahwa kitab itu nggak lengkap, nggak ada kitab nasab yang lengkap. Bahkan ada dalam kitab lain itu disebutkan ya bahwa anak daripada Ahmad bin Isa itu cuma 2, dan itu hanya menyebutkan Muhammad dan Abdullah. Lah, unik kan? Nanti ketemu nanti. Dalam kitab mana. Ya Allah. Beliau ini nukil dari beberapa kitab. Ya Allah, mana tadi? Ya, nanti ketemu. Nah, ini kitabnya. Itsbatu ittisali nasabi sadah alawiyin, karangan Al-Allamah As-Said Umar bin Sultan Al-Attas Ba'alawi, ini mudarris bil Masjidil Haram Al-Makki. Dalam kitab yang dinukil beliau, di situ disebutkan
Anaknya Ahmad bin Isa hanya 2. Ini yang nyebutkan banyak ulama, yaitu Muhammad dan Abdullah, tanpa menyebutkan yang 2 tadi. Ayo, mau gimana ini? Kitab nasab saling melengkapi. Maka di sini disebutkan itulah pentingnya nulis kitab nasab, supaya yang belum dimasukkan supaya dimasukkan. Itu. Di sini baca Al-Muntaqon nanti halaman 8. Ayo, itu. Bon. Jadi kalau Fakhruddin Ar-Razi ngatakan anak Ahmad bin Isa cuma 3, itu tidak menafikan bahwa Ahmad bin Isa punya anak yang lain. Kita lihat pakar sejarah yang lain ngatakan gimana tentang Ahmad bin Isa. Apa cuma itu anaknya? 3 saja. Muhammad, Abdullah, Ali, dan Husain. Apa itu saja? Tidak. Ini hanya sepengetahuan Ar-Razi saja. Sebagaimana ucapan Sayyidah Aisyah. Ini masyhur dalam riwayat Bukhari Muslim. Aisyah mengatakan makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala ghairihi ala 11 rakaatan. Aisyah mengatakan begini, Rasulullah itu magana, tidak pernah. Bahasanya tidak pernah. Magana, Rasulullah tidak pernah menambah 11 rakaat saat di Ramadan atau selain Ramadan. Jadi sholatnya Rasulullah itu di Ramadan dan selain Ramadan cuma 11. Ini versi Aisyah. Ternyata banyak riwayat lain, termasuk dari Ibnu Abbas, yang mengatakan Rasulullah sholatnya tidak hanya 11 rakaat, tapi bisa 13 rakaat, bisa lebih. Nah, berarti apa? Yang dimenangkan siapa? Yang dimenangkan sahabat yang mengatakan lebih. Kenapa? Karena mereka ilmunya lebih banyak dari Aisyah. Aisyah mengatakan cuma 11, yang lain mengatakan 13. Berarti yang mengatakan 13 lebih tahu dari yang mengatakan 11. Paham betul? Nah, itu. Dan ini yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Bon. Semua itu kita nukil di sini tentang Aisyah. Fiqhus Salaf fi Sholatit Tarawih. Silakan dibaca. Ini di sini. Halaman 8. Udah kita tulis ini. Ini sebenarnya nanti kalau ditulis bisa jadi buku nih, ini video ini ya. Ini insya Allah nanti kapan-kapan akan kita jadikan buku. Ya, biar dibaca semua dan dalil-dalilnya bisa dipahami, supaya nanti kalau ada yang ngeritik monggo gitu kan. Apa kesalahan saya misalnya, nggak apa-apa. Berarti yang dipakai oleh siapa namanya? Imaduddin Syajaratul Mubarakah tertolak. Ucapannya yang mengatakan anaknya Ahmad bin Isa cuma 3 berdasarkan kitab Sajarah Mubarakah yang mengatakan cuma 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Maka ya pendapat ini tertolak. Siapa yang nolak? Pakar nasab Al-Habib Asy-Syarif ini ya. Habib nggak mau beliau nih. Syarif karena beliau Al-Hasani. Syarif Ihab bin Ya'qub Al-Hasani. Tertolak sudah. Kalau tertolak berarti satu alasannya gugur. Nomor 2, kalau satu alasan gugur berarti ditetapkan anaknya Ahmad bin Isa tidak cuma 3. Berarti berapa? Nanti. Nomor 2, alasannya Imaduddin nomor 2 yang mengatakan Ubaidillah atau Abdullah bukanlah anak Ahmad bin Isa. Alasannya kitab-kitab abad ke-5, ke-6, ke-7, dan ke-8 tidak ada yang menyebutkan bahwa Abdullah atau Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa. So, ini juga kesalahan. Ini juga kesalahan. Atau kalau beliau ini tahu, berarti ini pembodohan. Kalau beliau tahu, ini pembodohan berarti. Para ulama di abad-abad tersebut banyak yang menyebutkan bahwa Abdullah atau Ubaidillah ini adalah anak Ahmad bin Isa, baik secara tersirat ataupun tersurat, baik secara isyarat ataupun secara nason. Yang menyebut secara tersirat itu kebanyakan mereka ini memang nggak tahu.
taunya punya anak banyak gitu saja, cuma nggak tahu siapa saja, sehingga cuma menyebutkan satu saja, yaitu Muhammad biasanya. Sebagaimana yang sering disebutkan oleh Imaduddin yang mengatakan dalam Al-Fahri, dalam Al-Asili, dalam wah ini cuma disebutkan sebagian dari. Lah, kata-kata Imaduddin yang mengatakan sebagian dari, sebagaimana yang saya baca, itu benar-benar tidak menafikan bahwa anaknya Ahmad bin Isa itu adalah Abdullah. Sehingga pakar nasab itu pinter mereka. Karena mereka nggak tahu semua anaknya, mereka cuma mengatakan sebagian, karena memang yang ditahu adalah sebagian. Dan kebanyakan mereka bukan orang Yaman, sehingga nggak ngerti yang di daerah Yaman. Gitu. Coba kita lihat Fakhruddin Ar-Razi tadi, orang mana? Orang Iran itu. Nggak ngerti yang di Yaman. Ya nggak paham ya, cuma nyebut itu saja. Sekarang pertama kitab Al-Fakhri, ya. Al-Fakhri, nih kitabnya. Saya juga punya nih. Imaduddin juga punya. Dalam Al-Fakhri. Beliau menyebutkan sebagian anak Ahmad bin Isa. Cuma ngutipnya Kiai Imad ini tidak lengkap masalahnya. Kita lihat halaman 29 ya. Kita langsung saja biar nanti ini tidak menimbulkan fitnah-fitnah yang aneh-aneh. Nah, kita sebutkan halaman 29. Ini 29. Wah, kalau bisa dilihat sama enak ini ya. Ini sebenarnya nih yang paling bawah nih. Bisa dilihat. Nah, agak lama supaya nanti kalian tahu semua. Coba dilihat. Amma Isa an-Nakib fa'aqaba min waladihi ahada asara rajulan. Ahmad al-Abah as-Saqqat lahu akibun kathirun. Cukup. Adapun Isa an-Nakib, dia ini mempunyai anak 11 orang laki-laki. Wah, anaknya 11 loh. Kesebelasan pokoknya. Dari 11 itu salah satunya Ahmad al-Abah as-Saqqat lahu akibun kathirun. Ahmad al-Abah bin Isa lahu akibun kathirun. Coba ini yang nggak disebut oleh Ahmad Imaduddin. Beliau cuma mengatakan sebagian gitu saja. Jangan gitu dong lah, kita harus ilmiah ya toh, harus amanah. Jangan yang sama dengan kesimpulan yang disampaikan yang bertentangan nggak disampaikan. Lahu akibun kathirun. Dia punya keturunan yang banyak. Kata-kata banyak dalam bahasa Arab itu bukan cuma 2-3, Pak. Wabatha minhuma rijalan katsiraw wa nisaa. Masa mung telu? Rijalan katsiron wa nisaa. Masa cuma 3? Sudah rijal katsiron. Oke, berarti luweh dari telu. Dalam kitab Misbahul Munir karya Al-Hamawi, Yakut Al-Hamawi disebutkan, yuqalu rajulun rijalun katsirun wa katsiratun ai adaduhum katsirun. Jumlahnya berarti banyak, anaknya berarti banyak, tidak cuma 3. Ini yang saya katakan disebut secara tersirat. Lahu akibun katsirun. Ini jangan ditutupi nih. Atau dalam kamus disebutkan yang dimaksud dengan kathirun itu makana wafirul kamiyati, sesuatu yang sempurna jumlahnya, artinya berarti sangat banyak sekali. Ini dari apa tadi? Dari Al-Fakhri. Sekarang Al-Fakhri ini wafat tahun 614, berarti beliau hidup pada abad ke-6. Al-Fakhri. Sekarang yang kedua dari kitab Al-Asili. Mana Al-Asili? Ini kitabnya Al-Asili. Meninggal tahun 709 Hijriah. Selesai Al-Asili, Al-Muntaqo selesai, Sajarah Mubarakah selesai, ini selesai. Beliau mengatakan Al-Asili mana tadi? Kita lihat dulu. Al-Asili. Termasuk keturunan Ahmad bin Isa adalah Al-Hasan bin Abi Sahal, Ahmad bin Ali bin Abu Ja'far, Muhammad bin Ahmad. Beliau mengatakan termasuk. Ini pinter ulama-ulama ini.
beliau niki ngatakan termasuk karena beliau tahu anaknya banyak dan yang beliau tahu cuma satu. Maka yang disebut termasuk wamin. Dan setunggal. Nomor 3. Abul Hasan Al-Ubaidali. Wafat tahun 435. Dalam kitab Abnaul bukan. Ini kitanya nggak saya cetak. Tahdhibul Ansab. Mana tadi? Tak fotokopi saja. Saya udah habis banyak. Tak fotokopi saja. Ya. Kitab Tahdhibul Ansab karya Ubaidali yang ditaklek dan diluruskan oleh pakar nasab namanya Ibnu Tobatoba. Ibnu Tobatoba wafat 449 Hijriah. Kalau Ubaidali tadi wafat 435 Hijriah. Di sini disebutkan dalam kitab ini wa Ahmad bin Isa An-Nakib bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi yulaqabu An-Nafad. Ahmad bin Isa An-Nakib bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi min waladih. Coba dengarkan ini. Coba lihat ini biar tahu. Min waladihi Abu Ja'far Al-A'ma. Termasuk dari anaknya namanya Abu Ja'far Al-A'ma. Siapa itu? Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad. Muhammad Abu Ja'far. Wan hadaro ilal Basroh. Dia tinggal di Basroh, aqama biha. Wa mata biha, meninggal di sana. Walahu. Lahunya kembali kemana? Kepada Abu Ja'far. Abu Ja'far itu aulad, punya anak. Wa ahuhu. Ini yang benar katanya Al-Imam Ibnu Tobatoba, bukan ahuhu. Coba lihat. Ini kata penahkiknya ya, kata penahkiknya. Yang benar lahum wala'allahu as-shawab fayakunu al-aslu wa ikhwatun. Jadi lahu ini salah. Yang benar adalah lahum. Sehingga ahuhu ini bukan ahuhu tapi ikhwatun. Nulisnya keliru. Apalagi zaman dulu nggak ada titik-titiknya. Jadi gimana artinya? Walahu lan bagi Abu Ja'far auladun, anak. Abu Ja'far punya banyak anak. Wa ikhwatun, dan banyak saudara, Pak. Ikhwatun itu bukan cuma 2, 3. Berarti kalau Abu Ja'far punya banyak saudara, tadi disebutkan oleh Ar-Razi, ada Husain, ada Ali. Satunya lagi siapa ya? Siapa satunya? Selain Abu Ja'far, selain Muhammad. Walahu ikhwatun, dan punya saudara. Ingat, punya saudara. Ikhwah itu jamak. Punya saudara ternyata. Abu Ja'far ini, Muhammad Abu Ja'far punya saudara, Pak. Terus saudaranya ternyata Bil Jabal, gunung. Di mana gunung ini? Bisa Yaman nih. Lahum aulad. Nah ini bukan lahu tapi lahum. Lahum aulad, saudara-saudaranya itu punya anak banyak. Ini disebutkan oleh Ubaidili, abad ke-5, bahwa Ahmad bin Isa tidak punya hanya 3 anak, tapi lebih dari 3. Lahu li Abi Ja'far ikhwatun. Abu Ja'far punya saudara. Berarti saudaranya enggak cuma 2, bukan cuma Ali, bukan cuma Husain, tapi ada lagi nih. Siapa tuh? Aksarul jam'i salasah. Minimal jamak itu 3. Ya Abdullah atau Ubaidillah yang tinggal di gunung-gunung, lahum aulad, dan mereka punya anak yang banyak. Berarti kalau Abdullah nanti terus Abdullah punya anak yang banyak. Ini yang tersirat. Sekarang yang tersurat. Belum, yang tersirat dulu. Dalam kitab Sihahul Akhbar. Ini yang enggak dinukil oleh siapa namanya? Oleh Imaduddin, ya. Ini karya Al-Imam Ubaidullah Muhammad Sirajuddin bin Sayyid Abdullah Ar-Rifai. Beliau hidup lahir 795 Hijriah, meninggal 885 Hijriah. Di sini
disebutkan wa amma Ahmad bin Isa An-Nakib faqad kana lahu auladun minhum Abul Qasim Al-Abah An-Nafat lahu walahu. Titik. Ahmad bin Isa ini punya anak banyak, termasuknya Abul Qasim Al-Abah An-Nafat. Walahu ay wali Ahmad bin Isa akibun bi Baghdad. Ahmad bin Isa ini punya anak di Baghdad. Walahu dhailun fil Yaman, dan Ahmad bin Isa mempunyai keturunan-keturunan di Yaman. Siapa keturunannya di Yaman? Yang tinggal di Yaman keturunannya Ahmad bin Isa. Kalau Al-Fakhruddin Ar-Razi ngatakan tadi ada di Roy, ada di Romlah, ada di Naisabur. Siapa yang di Yaman karangan keturunan Ahmad bin Isa? Siapa itu? Siapa, Pak? Ayo, siapa? Nah, nanti kita sebutkan. Kelima, Ibnu Ainabah. Ainabah bahasanya. Bacanya jangan ambah tapi Ainabah. Wafat 828 Hijriah. Dalam Buhyatut Thalib, ya, Ibnu Inabah ini tidak menyebutkan bahwa selain Muhammad, Ahmad, Al-Hasan dan Ja'far yang semuanya ini adalah anak Ali Al-Uraidi mempunyai keturunan. Jadi dari anaknya Ali Al-Uraidi ini yang punya keturunan cuma Muhammad, ya, Ahmad, Al-Hasan dan Ja'far. Muhammad ini mbahnya Isa. Isa punya anak namanya Ahmad. Mereka ini hanya mereka yang punya keturunan, khususnya di sini dikatakan yang ada di Sam, Baghdad, Mesir dan Hadramaut. Ini yang mengatakan Ibnu Ainabah. Wafat 828. Sekarang yang nomor 6. Dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk, karangan Imam Bahauddin Al-Janadi, wafat 737 Hijriah. Berarti beliau hidup pada abad ke-7 dan awal abad ke-8. Berarti kitab ini kalau tidak di abad ke-7 berarti abad ke-8. Di situ dikatakan minhum, termasuk ulama, Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdillah bin Ahmad bin Isa. Ada di sini Abdillah bin Ahmad bin Isa. Ini kitab menyebutkan tentang ulama-ulama dan raja-raja yang ada di Yaman. Karena Al-Janadi ini orang Yaman, maka dia tahu siapa saja yang ada di Yaman. Fakhruddin Ar-Razi bukan orang Yaman, maka nggak tahu. Ya. Tadi dalam kitab Sihahul Akhbar, ini kitab Sihahul Akhbarnya ya, dikatakan Ahmad bin Isa punya keturunan di Yaman. Ayo, siapa keturunan yang di Yaman? Fakhruddin mengatakan, oh, Muhammad di Roy, oh berarti bukan. Ali di Romlah, oh berarti bukan. Husain di Naisabur, oh berarti bukan. Siapa yang berarti yang di Yaman? Keturunan Ahmad bin Isa. Abdullah atau Ubaidillah. Kalau dalam kitab As-Suluk, ini disebut Abdullah. Nah, nanti akan kita bahas. Dalam keterangannya, Imaduddin itu mencoba mengkaburkan mencoba menyesatkan pandangan jamaah pendengarnya dengan mencoba mengatakan, wah, kitab As-Suluk ini ada 3 manuskrip katanya. Nanti kita bahas ya bagaimana cara menggagalkan pemahamannya Imaduddin ya. Itu untuk menggagalkan sebenarnya. Karena dia sudah terlanjur mengatakan Ahmad bin Abdullah bukan anak Ahmad bin Isa. Tapi ternyata ada kitab abad 7 yang mengatakan Ahmad bin Isa punya anak namanya Abdullah. Setunggal. Nomor ke-7, Ibnu Toba, wafat 478 Hijriah, dalam kitab Abnaul Imam fi Misra Washram Al-Hasan wal Husain. Di situ disebutkan ya, halaman 168 ya, kita lihat 68 67 nih.
halaman 167. Dzikru waladis Sayyid Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraidi. Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraidi bin Ja'far as-Sadiq wa huwa Isa al-Akbar al-mulaqab bin Azraq wal masyhur bir Rumi, ya. Ila akhirih, terus waqad aqaba khamsatan wa thalathina waladan. Isa ini punya anak 35. Mantep toh? Ini. Salasuna dzakaron, yang 30 laki-laki, wa khamsu inathin, dan 5 perempuan. Ayo ditiru ini, 35 anak. Wa minadzukur man kana mukillan wa minhum man kana mukthiron. Dari anak laki-laki itu ada yang punya keturunan sedikit, ada yang punya keturunan yang banyak. Wa minhum man lam yu'aqib, ada yang tidak punya anak. Awing qorodan nasluh, atau habis keturunannya. Lakin akibus Sayyid Isa bin Muhammad min ibnihi Ahmad bin Isa as-Sahir bil Muhajir kana kathiran jiddan fi Hadramaut wa ba'di biladil muslimin. Wah. Tetapi ya toh, anaknya Isa bin Muhammad, dari anaknya yaitu Ahmad bin Isa, ya, yang terkenal dengan julukan Al-Muhajir, ini banyak sekali tersebar di Hadramaut. Lahu arba'atu aulad, dia punya 4 anak, Muhammad bin Ahmad wa Abdullah bin Ahmad. So, ini kitab abad ke-5. Cuma memang kitab ini ada sedikit penambahan dari penulisnya, ya, yaitu ahli nasab yang bernama Allah, mana ini tadi? Ibnu Sodaqoh al-Halabi. Jadi yang menulis kitab ini, kitabnya Ibnu Toba ini namanya Ibnu Sodaqoh al-Halabi. Dari manuskripnya Ibnu Toba. Tapi terus sama beliau, setelah beliau kembali ke Syam, itu ada beberapa tambahan-tambahan. Bisa kelihatan tambahannya, karena di sini beliau juga nukil Ibnu Inabah, padahal Ibnu Inabah itu ada pada abad 8 Hijriah. Sedangkan Ibnu Toba ada pada abad 5 Hijriah. Di situ kelihatan mana yang merupakan asli karyanya Ibnu Toba atau itu tambahan dari Ibnu Sodaqoh al-Halabi, orang Syam. Nah, dan masih banyak lagi kitab-kitab yang lain yang mengatakan bahwa Abdullah atau Ubaidillah itu adalah anak Ahmad bin Isa. Sehingga ya, dari sini bisa kita pahami bahwa keterangan Imaduddin yang mengatakan Abdullah bukan anak Ahmad bin Isa tertolak. Alasannya tertolak. Kitab-kitab lain yang menyebutkan, ada yang abad berapa tadi, 6, ya, abad 5 menyebutkan baik secara tersirat ataupun tersurat. Bon. Terus nomor 2, ini termasuk kesalahannya Imaduddin. Perlu kita sampaikan ini, ya. Apa kesalahannya? Imaduddin mengatakan Ubaidullah atau Abdullah adalah tokoh fiktif. Ubaidillah adalah tokoh fiktif. Beliau mengatakannya Ubaidillah. Ubaidillah ini tokoh fiktif yang dimunculkan oleh Habib Ali As-Sakron pada abad 9 Hijriah. Ali As-Sakron ini wafat tahun 895 Hijriah. Dalam Al-Barqoh. Jadi katanya Imaduddin, Abdullah atau Ubaidillah ini adalah, dia mengatakannya Ubaidillah, tokoh fiktif yang dimunculkan oleh Imaduddin. Oleh siapa? Habib Ali As-Sakron dalam kitabnya Al-Barqoh. Ini kitab sudah tak obrak-abrik kitab ini, ya, sudah tak baca bolak-balik. Ya, ini Al-Barqoh. Saya baca, saya tidak mau ketipu, saya baca sendiri, karena kita sejak di pondok, kita mondok di Kiai Haji Ahmad Sati Johari, lalu pindah ke Al-Alamah Kiai Haji Salahuddin Munsif As-Sidani, kita diajari untuk basul masail, membahas, ngomong, harus ada referensinya, harus tahu dasarnya. Ini kita basul masail, sampai sekarang kita basul masail. Saya ketua LBM PCNU Kabupaten Bantul, ya. Tapi bukan karena itu saya bahas, lillahi ta'ala, karena ingin dapat kebenaran.
Dalam kitab ini katanya Imaduddin, Habib Ali As-Sakron, ini yang punya Hizib Sakron, ya. Katanya, kata Imaduddin, Ubaidillah ini tokoh fiktif yang dimunculkan oleh Habib Ali As-Sakron pada abad 9 Hijriah. Dengan katanya Imaduddin ini menghusnudoni bahwa Abdullah yang ada pada kitab As-Suluk tadi ini merupakan Ubaidillah yang ada pada nasabnya Ali As-Sakron. Maka disangkalah katanya Imaduddin bahwa Abdullah itu adalah Ubaidillah supaya Ali As-Sakron punya nasab Ba'alawi. Ayo, jenengan semuanya jangan hanya mendengar ucapan Imaduddin, tapi baca langsung kitabnya Al-Barqah. Apakah benar dia ini Habib Ali ini mengada-ada? Ubaidillah dimunculkan karena Habib Ali punya nasab namanya Ubaidillah. Apa benar begitu? Sampai lihat pasti salah ucapan Imaduddin ini. Ubaidillah ini ya Abdullah itu. Sampai tahu mulai tadi abad keberapa saja yang sebelum abad 9 sudah menyebutkan adanya Abdullah atau Ubaidillah. Ya, ini jelas keliru. Murni kesalahan, murni ngawur Imaduddin ini. Dan menuduh bahwa Imam Ali As-Sakron sebagai pembohong karena memunculkan Ubaidillah untuk mencantolkan nasabnya Ali As-Sakron. Ini benar-benar kebohongan. Keliru. Kenapa kok keliru? Pertama, sampean harus tahu saya telah membaca kitab ini berulang-ulang. Ya. Sebenarnya kitab Al-Barqah ini ditulis oleh Al-Habib Ali As-Sakron untuk menyebutkan sanad keilmuan beliau tentang libasul khirqah, memakai pakaian sufi. Lalu diikuti dengan menulis biografi masing-masing guru beliau sampai Rasulullah SAW. Dan dalam kitab ini tercantum dengan jelas nama Abdullah bin Isa, bukan Ubaidillah seperti gombalannya Imaduddin yang mengatakan Ubaidillah adalah tokoh fiktif yang dimunculkan dalam kitab Al-Barqah ini. Keliru. Dalam sanadnya tidak ada nama Ubaidillah, tapi Abdullah. Memang Abdullah inilah Ubaidillah. Tapi Imaduddin keliru mengatakan Ubaidillah dimunculkan oleh Habib Ali As-Sakron. Keliru. Ya, kita lihat halaman 37 sampai 38. 37 sampai 38. Tuh, ayo kita lihat bareng-bareng. Ben mantep ini. 37, 38. Mana? 37 sampai 38. Walabistu ana wa saykhuna akhi Abdullah bin Abi Bakrin. Nggih. Walabistu ana wa saykhina akhi Abdullah bin Abi Bakrin min yadi walidina. Saya memakai hirqah dan saudaraku Abdullah dari bapak saya. Ingat, ini nyebut sanad dan nasab. As-Syekh Abi Bakar bin Syekh Abdullah Al-Kutub yang punya julukan Al-Idrus. Walabisna aidon al-khirqah as-sahirah min yadi Syekh Al-Qudwa Amina wa Sayhina Abi Hafsin Umar bin Syekh Abdurrahman. Jadi dari dua orang, dari bapaknya dan dari pamannya, yaitu Umar bin Syekh Abdurrahman As-Segaf. Lalu keduanya ini bukan 37 nggih, 47 dan 48. Keliru kula nih. 47 dan 48. Benarkan. Keliru nulis biasa. Keliru ngomong juga biasa. Yang penting mau tobat, mau insaf bahwa ada kekeliruan gitu. Coba ini, walabistu ana wa saykhuna akhi Abdullah bin Abi Bakrin min yadi walidina. Ayo, kita baca bareng-bareng saja ini. Apa ada Ubaidillah yang dicantolkan, yang dimunculkan? Bukan Ubaidillah, bukan menghusnudoni Abdullah sebagai Ubaidillah yang ada dalam kitab As-Suluk. Katanya Imaduddin,
Ali As-Sakron ini punya kakek-kakek namanya Ubaidillah, sehingga terus yang di As-Suluk karangannya Al-Jannah di situ menyebutkan Abdullah, terus dihusnudoni sebagai Ubaidillah. Keliru, di sini tidak nyebut Ubaidillah tapi Abdullah. Nah, ini yang disembunyikan oleh Maduddin ini. Walabisna al-khirqah asyahira min yadi Syekh al-Kabir al-Qudwah Amina wa Saykhina Abi Hafsin Umar bin Syekh Abdurrahman As-Segaf. Saya pernah ke sana, ke makamnya Syekh Abdurrahman As-Segaf. Oke, sudah pernah. Ada di Zambal. Walabisa as-Saikhoni al-Jalilani as-Syekh Abu Bakrin wa Syekh Umar min yadi walidihima as-Syekh Kutab Abdurrahman bin Syekh Muhammad bin Alawi bin Ali bin Alawi. Lalu kedua bapak dan paman saya itu memakai hirqah dari orang tuanya, yaitu Abdurrahman. Walabisa Syekh Abdurrahman As-Segaf min yadi walidihi as-Syekh Jamaluddin Muhammad bin Ali. Lalu Habib Abdurrahman memakai hirqah itu dari orang tuanya as-Syekh Jamaluddin Muhammad bin Ali. Walabisa Syekh Muhammad bin Ali min yadi walidihi as-Syekh Ali bin Alawi. As-Syekh Muhammad bin Ali memakai hirqah dari orang tuanya Syekh Ali bin Alawi. Wa min yadi ammihi, dan dari tangan pamannya As-Syekh Abdullah bin Alawi. Lalu walabisa as-Saikhoni, kedua Syekh tadi yang agung, yaitu Syekh Ali bin Alawi dan Syekh Abdullah bin Alawi, dari tangan orang tuanya yaitu Syekh Alawi. Walabisa Syekh Alawi, dan Syekh Alawi memakai hirqah Syekh Alawi ini dari tangan orang tuanya ayah Syekh Faqih Jamaluddin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Alawi. Wali Syekh Faqih fi lubsil hirqah asyarifah turukun katsirah. Syekh Faqih ini dalam memakai hirqah punya jalur yang banyak sekali. Cuma di sini beliau mengatakan yang paling pas karena punya nasab, punya sanad, silsilatul hirqah yang terkenal, beliau ini Syekh Jamaluddin Al-Faqih tadi, Syekh Jamaluddin Al-Faqih Muhammad bin Ali memakai hirqah min yadi walidihi as-Syekh Ali. Dan Syekh Ali memakai dari tangan orang tuanya Syekh Al-Allamah Jamaluddin Muhammad bin Ali, Sohib Mirbat. Mirbat ini kalau zaman dulu namanya dhofar. Makanya ada kalung ad-Dhofari. Zaman dulu, zaman Nabi, Mirbat ini dhofar, kota dhofar. Tapi sekarang disebut Mirbat. Lalu Jamaluddin Sohib Mirbat, Muhammad bin Ali Sohib Mirbat ini memakai dari siapa orang tuanya? As-Syekh Allama Ali bin Alawi. Syekh Ali bin Alawi ini siapa? Wa walladzi idza qala fi sholatin aw ghariha wa huwa fi baladi tarim aw ghariha assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh sami'a jawaban nabi. Ini Al Habib Ali bin Alawi ini kalau baca assalamu alayka ayyuhan nabi, beliau langsung krungu Nabi jawab waalaikumsalam. Ya, bon. Walabisa Syekh Ali memakai hirqah dari siapa nih? Syekh Ali bin Alawi dari tangan orang tuanya yaitu Syekh Alawi bin Muhammad. Syekh Alawi bin Muhammad memakai dari tangan orang tuanya yaitu Syekh Muhammad bin Alawi. Syekh Muhammad bin Alawi memakai hirqah dari tangan orang tuanya yaitu Syekh Alawi bin Syekh Abdullah bin Ahmad. Abdullah bin Ahmad. Lihat. Bukan Ubaidillah. Tidak nyantolkan Ubaidillah. Enggak. Nasab beliau, orang tua beliau bukan Ubaidillah, tapi siapa? Abdullah. Cuma Abdullah ini saking tawaduknya, ini nanti ada di halaman selanjutnya, ya. Jadi yang ada di nasabnya Ali As-Sakron bukan Ubaidillah, tapi siapa? Abdullah ini bin Syekh Abdullah bin Ahmad. Lalu walabisa Syekh Alawi memakai dari Abdullah dari orang tuanya yaitu Syekh Abdullah, ya. Syekh Alawi memakai dari orang tuanya yaitu Syekh Abdullah. Syekh Abdullah memakai dari orang tuanya yaitu Ahmad bin Isa. Urut mau enggak nih? Urut dari orang tua sampai kepada Kanjeng Nabi nih. Ini jadi yang ada dalam kitab Al-Barqah ini bukan Ubaidillah. Nasabnya Ali As-Sakron, Habib Ali As-Sakron
bukan Ubaidillah, terus menghusnudoni dalam kitab As-Suluk kok ada Abdullah ya. Wah, berarti Abdullah ini adalah Ubaidillah kakekku. Ora koyo ngono. Yang ada di sini dalam kitab Al-Barqah ini adalah Abdullah, bukan Ubaidillah. Tapi Ubaidillah inilah yang terkenal dan ditulis oleh orang-orang Yaman, Hadramaut. Orang Hadramaut itu gitu menyebutnya Ubaidillah. Jadi yang terkenal di Hadramaut yang ditulis ini adalah halaman 150. Nggih, 150. Yang ditulis adalah Ubaid bin Ahmad bin Isa. Nggih, Ubaid bin Ahmad bin Isa. Tapi yang dimaksud ini adalah Abdullah. Kenapa kok dibaca Ubaid? Karena saking tawadhunya beliau ini tidak mau disebut Abdullah, maka ditashir Ubaidillah. Ubaidillah artinya hamba kecil Allah. Saking tawadhunya beliau mengatakan demikian. Pun jelas nggih? Niki sudah tertolak sudah. Anggapan Ubaidillah atau Abdullah itu dimunculkan oleh Ali As-Sakron, tertolak. Yang nolak ya sini sendiri. Nah, ini kekurang telitian dalam memahami teks karena terlanjur sejak awal siapa namanya Imaduddin ini sudah mengatakan sejak awal dia punya apa namanya kesimpulan bahwa Abdullah bukan anaknya Ahmad bin Isa. Yang kedua, Habib Ali As-Sakron tidaklah menulis kitab Al-Barqah ini dengan ngawur, tanpa referensi, bukan. Habib Abdul Ali ini hafal Quran, waliullah, pakar hadis, orang top. Ini tidak nulis kitab Al-Barqah dengan ngawur. Saya sudah baca kitab ini. Dan di situ sering beliau ngutip kolafi. Salah satunya adalah kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Nah, kitab ini ditulis oleh Al-Janadi wafat tahun 732. Dengan jelas di kitab ini disebutkan adanya Abdullah bin Isa, halaman 150. Silahkan dilihat di sini. Ya, di sini langsung dilihat. Katanya ini nukilnya Habib Ali As-Sakron. Kalau kitab ini tidak ditulis ngawur, langsung ada tokoh fiktif dimunculkan, enggak. Coba ini. Waqad fahimta mimma taqaddama awalan mangkulan min tarihil janadi wa talkhisil awaji wa sabaqa bihil kalam fi tarjamatil Imam Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad Jadid annahu Abdullah bin Ahmad bin Isa haitsu qala al-Janadi fi tarihihi wa minhum Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Makniyu atau al-Mukanna bi Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Abdullah bin Ahmad bin Isa. Sama seperti yang ada dalam sanadnya Ali As-Sakron di sini. Juga mengatakan Abdullah, tidak mengatakan Ubaidillah. Berarti tuduhan Ali As-Sakron yang mengatakan Ubaidillah dimunculkan oleh siapa? Ali As-Sakron, tuduhan Imaduddin yang mengatakan Ubaidillah dimunculkan oleh Ali As-Sakron, ini jelas tuduhan yang sangat keliru sekali. Nah, kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk yang dikarang oleh Al-Janadi ini dicoba untuk dikaburkan oleh Imaduddin dengan mengatakan bahwa As-Suluk ini punya 3 manuskrip. Wah, lihat videonya. Manuskrip pertama di Paris. Dan manuskrip ini tidak menyebutkan Abdullah, cuma menyebutkan Jadid bin Ahmad bin Isa. Apa ono Jadid bin Ahmad bin Isa nek gak ngelewati Abdullah? Ra ono.
Tapi kitab yang lain yang dua menyebutkan Abdullah bin Ahmad bin Isa. Tapi anehnya Imaduddin ini tetap memakai yang pertama, padahal bertentangan dengan yang dua. Lalu yang benar mana ini antara tiga manuskrip ini? Yang benar adalah manuskrip yang mengatakan Jadid bin Abdullah bin Ahmad. Kok bisa? Karena kitab ini, kitab As-Suluk, sudah dicetak di Son'a, ibu kota Yaman, oleh Maktabah Al-Irsyad tahun 1995 Hijriah dan ditahqiq oleh Muhammad bin Ali bin Hasan. Dan di dalam kitab itu tetap menyebutkan Abdullah bin Ahmad bin Isa, mboten Jadid bin Ahmad bin Isa. Kitab ini telah ditahqiq. Berarti yang benar adalah manuskrip, bukan yang Paris, tapi selain Paris, yang menyebutkan Jadid bin Abdullah. Lah, Abdullah ini punya anak banyak, termasuknya nanti Alawi, itu loh, Jadid, Basri, itu anaknya banyak, tidak cuma satu. Berarti ucapan Imaduddin yang mengatakan Ubaidillah adalah tokoh fiktif yang dimunculkan oleh siapa tadi? Habib Ali As-Sakron, ini adalah pendapat yang ditolak. Yes. Paham sudah. Nomor 3. Imaduddin mengatakan begini. Kitab-kitab yang lebih muda dari As-Sajarah Al-Mubarakah ditolak karena hanya menukil dari Al-Barqah dan Al-Jauhar Al-Kasyaf. Ini pendapatnya Imaduddin. Dia ingin menetapkan keinginannya bahwa Abdullah itu bukan anak bin Isa, tapi ketolak kabeh tadi kan ya. Nah, berarti Abdullah tetap anaknya Ahmad bin Isa. Karena ingin menetapkan ini, Imaduddin itu mengatakan kitab-kitab yang lebih muda dari Sajarah Mubarakah ini ditolak karena hanya menukil dari Al-Barqah dan Al-Jauhar Al-Kasyaf. Apa demikian? Apa kitab-kitab yang lebih muda dari Al-Sajarah Mubarakah ya hanya menukil dari Al-Jauhar Al-Kasyaf? Jawabannya tidak, dan ini jelas-jelas keliru. Tadi As-Suluk ini jauh lebih mudah daripada Al-Barqah. Al-Barqah abad 9, As-Suluk abad 7 atau abad 8. Habib Ali As-Sakron tidak menemui Al-Janadi. Di situ disebutkan adanya Abdullah. Apakah kitab As-Suluk ini nukil dari Al-Barqah dan juga Al-Jauharul Kasyaf? Jawabannya la, tab'an la, pasti tidak. Berarti ucapan Imaduddin yang mengatakan itu kitab-kitab setelah Sajarah Mubarakah abad berapa tadi? 6 abad 7 Hijriah itu ditolak karena hanya nukil dari Al-Barqah. La, kitab-kitab itu tidak nukil dari Al-Barqah, Mas. Enggak. Tidak dari Al-Jauhar Kasyaf, enggak. Tapi juga nukil dari ada kitab As-Suluk yang tidak sama sekali nukil dari Al-Barqah. Kenapa? Karena As-Suluk ini pengarangnya wafat 732, sedangkan Habib Ali As-Sakron ini tahun 895 seingat saya ini meninggalnya. Jauh, nggak nutut ini beliau. Nah, ini sudah kayak gini sudah ketolak. Ini omongan ngawur ini. Tidak semua kitab yang lebih muda dari As-Sajarah Mubarakah itu nolak nukil dari Al-Barqah atau Al-Jahrul Al-Kasyaf. Keliru itu. Termasuk lagi, dan ini kesalahan dari Imaduddin lagi. Ada kitab dan ini dinukil oleh Imaduddin yaitu An-Nafhah Al-Ambariyah, karangannya Abul Futuh. Ini dinukil oleh Imaduddin untuk mengatakan bahwa Habib Ali As-Sakron bukan klan Ba'alawi. Habib siapa tadi? Kitab An-Nafhah Al-Ambariyah karangannya Abul Futuh ini dikarang oleh Abul Futuh. Nanti kita bahas sebenarnya. Tadi kita sebutkan saja. Beliau ini sejaman dengan Habib Ali As-Sakron. Cuma beliau tinggal di India. Asalnya Yaman, hijrah ke India. Yaitu siapa tadi? Abul Futuh. Punya kitab namanya An-Nafhah Al-Ambariyah. Di situ beliau menyebutkan Abdullah bin Ahmad bin Isa. Dan tidak nukil dari Al-Barqah dan Al-Jauharul Kasyaf.
Tidak semua kitab yang lebih muda daripada Al-Syajarah Mubarakah itu terus nukil dari Al-Jahrul Kasyaf. Tidak semua kitab yang menyebutkan Abdullah bin Ahmad bin Isa itu terus menukil dari nopo Al-Jahrul Kasyaf utawa dari nopo Al-Barqah. Terus ditolak gara-gara alasannya cuma satu, gara-gara nukil dari nopo Al-Barqah dan Al-Jahrul Kasyaf. Karena Imaduddin nganggep yang nyebutkan Abdullah atau Ubaidillah cuma 2 kitab ini. Yang lainnya nggak nyebutkan. Dan itu sudah keliru sejak tadi. Ya, ini merupakan kesalahan dari Imaduddin dan pendapat yang kurang teliti dan pendapat yang ngawur. Nggih. Contohnya tadi An-Nafah Al-Mubarakah sama sekali tidak nukil dari Al-Barqah. Terus As-Suluk juga tidak nukil dari apa? Al-Barqah. Bon. Pendapat Imaduddin yang mengatakan bahwa kitab-kitab yang lebih muda dari Sajarah Mubarakah ini ditolak. Kenapa kok ditolak? Imaduddin mengatakan kitab-kitab yang lebih muda dari Sajarah Mubarakah itu ditolak karena hanya menukil dari Al-Barqah dan Al-Jahrul Kasyaf. Pendapat ini ditolak oleh banyak ulama. Nanti kita sebutkan. Imaduddin ini kenapa kok nggak mau mengambil Al-Barqah? Karena sudah salah paham sejak awal bahwa Habib Ali As-Sakron ini nulisnya mengada-ngada. Jadi ini ngawur banget. Lawang referensinya itu sudah saya kumpulkan. Itu ada lebih dari 10 referensi. Ada 13-14 referensi beliau nulis kitab Al-Barqah. Baca lengkap sampai akan tahu dari mana beliau ngambil itu. Mboten ngawur, nggak ngawur itu. Kenapa kok dikatakan ini ngawur Imaduddin itu? Karena ulama-ulama itu banyak yang memuji terhadap Habib Ali As-Sakron. Tidak ada satu ulama pun yang mengatakan bahwa Habib Ali As-Sakron ini ngawur dalam nulis kitab Al-Barqah. Tidak ada satupun. Nggak ada. Dan anehnya lagi, dan ini menggembosi Imaduddin, setelah kitab Al-Barqah banyak ulama yang nukil dari kitab Al-Barqah dan dari Jahrul Al-Kasyaf. Berarti apa? Ulama-ulama itu semuanya, ya, semuanya itu, bukan cuma 1-2. Itu mereka sepakat bahwa Habib Ali As-Sakron bukunya itu bisa dipertanggungjawabkan. Sing nolak ya mung Imaduddin krono salah paham tadi. Sudah terlanjur mengatakan Abdullah bukan anaknya Ahmad bin Isa. Padahal kalau diteliti di sini salah semua tuduhannya itu. Bon. Yang aneh lagi, kitab Al-Jauhar Al-Kasyaf ini dituduh oleh Imaduddin tidak bisa diterima karena Al-Khatib ini adalah murid kakek daripada Ali As-Sakron, yaitu Abdurrahman As-Segaf. Nggak bisa diterima karyanya Al-Khatib ini karena penuh subjektivitas. Jerene, dia ini ngawur lagi nih. Karena dia hidup sezaman dengan Habib Ali As-Sakron dan ada indikasi tertindas oleh Habib Ali As-Sakron. Mana ada kitab yang mengatakan Al-Khatib ditindas Ali As-Sakron? Kue kudu nulis Abdullah yo atau Ubaidillah. Ayo kudu nulis. Apa ada? Ini mengada-ngada ini Imaduddin ini. Kalau sampai baca kitab Al-Jahrul Al-Kasyaf, di situ beliau ini menyebutkan biografi-biografi ulama yang sezaman dengan beliau, dan beliau menanyai ulama-ulama yang ada di Hadramaut tentang nasab Sadah Ali Ba'alawi. Ada apa tidak? Beliau tanya. Jadi bukan cuma hanya nukil dari kitab Al-Barqah, tidak. Ini ilmiah. Jangan ngada-ngada. Ulama itu yang ditaruhkan reputasinya. Nanti kalau bohong pasti ketahuan. Makanya nggak bohong beliau ini. Jadi Imaduddin mengatakan kitab apa tadi? Al-Jawhar Al-Kasyaf tidak diterima. Kenapa? Karena Al-Khatib hidup bareng dengan Ali As-Sakron. Ada indikasi tertindas katanya. Indikasi tertindas. Untuk tekondi. Ini dipakai untuk menolak Jawharul Kasyaf. Tapi anehnya ketika Imaduddin ini mengagungkan kitab Sajarah Mubarakah dan mengatakan anak Abdullah, anak Ahmad bin Isa cuma 3 tanpa mencantumkan Abdullah, dia mengatakan dari mana Ar-Razi itu menyebutkan anaknya cuma 3, anaknya Ahmad bin Isa cuma 3, padahal nggak ada referensinya. Nggak ada referensinya itu. Sama lihat di Sajarah Mubarakah, nggak ada referensinya. Dari mana itu? Katanya Imaduddin, karena Ar-Razi
hidup di Roy, di Iran. Di situ banyak keturunan Ahmad bin Isa dari jalur Muhammad. Ada kemungkinan, kemungkinan DE tahu. Loh, ini alasannya Ar-Razi hidup bareng dengan orang-orang yang ada di Roy. Tapi alasan ini tidak dipakai ketika menolak Habib Ali Al-Khatib yang hidup bareng dengan Ali As-Sakron. Aneh kan? Nah, ini memang aneh kadang nih yang namanya Kiai Imad nih. Ya seharusnya ya kudu dipakai. Ini hidup dengan Ali As-Sakron, oh berarti diterima. Karena Sajarah Mubarakah juga diterima karena hidup bareng dengan keturunannya Muhammad bin Ahmad bin Isa di Roy. Kok gak dipakai ini kenapa gitu kan? Nah, penolakan Imaduddin terhadap kitab-kitab yang lebih muda dari Sajarah Mubarakah ini dibantai habis-habisan oleh para ulama. Ya, nggak disetujui oleh para ulama. Ayo, siapa yang membantai? Yang membantai pertama adalah Al-Muhaddis Al-Faqih As-Syekh Muhammad Abdul Hayy Al-Laknawi Al-Hindi dalam kitab Iqamatul Hujjah ala annal ikthar mi fit ta'abbudi laisa bibid'ah. Beliau wafat 1304 Hijriah, halaman 184. Ayo kita lihat. Nggih. Beliau ditanya di sini. Fa in qala qailun. Beliau jawab mengatakan hadhil manaqib allati dzakaruha fi tarajimihim innama dzakaruha bi ghairi sanadin musalsalin fa kaifa yu'tamadu alaih idil ibra fi mithli hadzal bab imma lil musyahada awil ihbar al musalsal. Kalau ada orang yang mengatakan kitab-kitab manaqib di sini disebutkan dalam tarojim mereka, tarojimnya, terjemahnya, biografinya, itu disebutkan oleh para ulama dengan tanpa sanad yang musalsal, yang sambung. Bagaimana mungkin kitab-kitab itu bisa dibuat pegangan? Karena yang dibuat pegangan sebenarnya adalah musyahadah, menyaksikan secara langsung, atau adanya khobar yang musalsal. Bahasanya ya istifadoh nek cara fikih nih. Ada sanatnya, ada khobar sing istifadoh. Awalan kata beliau, inna qad naqalna minal hilya asanida mutasilah musalsalatan fadalika yakfina. Dalam kitab Hilyatul Auliya kita nukil ada sanatnya. Ah, ini cukup sudah kalau ada sanatnya. Wathanian, nomor 2. Kenapa kitab-kitab tarojim, ya, kitab-kitab tarojim, kitab-kitab sejarah, kitab-kitab biografi itu kita terima walaupun tanpa ada sanatnya. Ini penting nih. Kowe kadang nukil gak ono sanate sampean itu, nukil dari kitab-kitab itu. Dan kitab-kitab itu ditulis kadang ulamanya tidak menemui objek yang ditulis. Sampai nulis sekarang, nulis Kiai Haji Khalil, Mbah Khalil Bangkalan. Kowe enggak nemoni Mbah Khalil. Nulis terus Mbah Munawir. Kita enggak pernah nemoni Mbah Munawir. Nah, gimana itu? Diterima enggak? Diterima. Diterima itu. Kalau ada sananya diterima. Kalau enggak ada sananya tetap diterima. Kenapa? Alasannya innadzakirina lihadhil manaqib laisum mimman la yu'tamadu alaih. Orang-orang yang menyebutkan manaqib ini bukanlah orang yang tidak bisa dibuat sandaran. Mereka itu hujjah, mereka itu ulama. Au mimman la yakun hujjatan fin naqli, atau mereka ini termasuk orang-orang yang bukan hujjah. Enggak, mereka ini hujjah. Balhum a'immatul Islam wa umdatul anam, mereka itu adalah imamnya umat Islam. Seperti Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Makki, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam As-Suyuti. Afataro haula qad adraju fi tasanifi ma yura'anu kadibun. Apa engkau menyangka bahwa mereka memasukkan dalam karangan mereka sesuatu yang dianggap itu adalah kebohongan? Awi tamadu ala naklima yang kuluhu arbabul kadib. Apakah mereka juga engkau lihat, engkau sangka menukil, berpegangan kepada kabar-kabar yang dinukil oleh orang-orang yang pembohong? Kalla wallah, hum a'immatun muhtatun. Mereka adalah imam-imam yang berhati-hati. La yunaqashuna fima yaktubun. Mereka tidak perlu dimunakosah dalam apa yang mereka tulis. Fa in sakakta fi dzalika farji ila tabaqat. Kalau engkau ragu tentang hal ini, kembalilah kepada kitab Tabaqat yang kasyif laka ahwalu sidqiha ula ithiqat, maka akan terbuka kepadamu kejujuran orang-orang yang nulis masalah ini, kitab-kitab ini. Jadi kitab-kitab seperti Al-Barqah, Al-Jaru Al-Kasyaf, seandainya ya,
mereka nulis itu tanpa ada sanad, mereka tetap nukilnya itu ono kitabe, sehingga kalau ada kitabnya tetap bisa kita pakai. Sehingga kalau Imaduddin nolak, penolakannya itu ditolak. Yang nolak itu ulama. Ini al-muhaddis, bro. Muhaddis al-faqih as-syekh. Mboten anak koyok kulo-kulo itu duduk. Jadi kita hanya menyampaikan. Jadi ditolak itu bener ditolak. Yang nolak itu. Bon. Ini sudah, ya. Jadi ulama-ulama yang lain selain siapa namanya? Siapa tadi? Abdul Hayy Al-Laknawi ini juga mengatakan bahwa kita boleh, ya, memakai kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama ahli nasab. Siapapun ulamanya, kalau dia pakar nasab yang bisa dipercaya, kita boleh memakai kitab mereka. Ya Allah, mana tadi kitabnya? Saya akan bacakan ini pada sampean biar sampean itu jelas, ya, tidak ada keraguan-raguan lagi. Mana kitab tadi, ya Allah? Mana kitab kecil tadi? Nih. Kemarin, dalam kitab ini, di sini disebutkan, bolehkah kita itu berpegangan, menetapkan hukum berdasarkan kitab-kitab nasab yang ditulis? Jawabannya diperbolehkan. Subhanallah. Lupa tak tulis anunya. Bisa nanti dibaca di sini sendiri. Gak apa-apa, kita carikan biar sampean itu tahu, ya. Ya Allah, mana tadi? Kok lupa nggak tak anu. Jadi dalam kitab ini belum ketemu, ya. Ini sudah saya nukil. Ada beberapa ulama, salah satunya Al-Faqih Muhammad bin Abdullah Al-Hajrani dan juga Al-Faqih Abu Bakar bin Ahmad bin Afif, ya. Semuanya mengatakan boleh berpegangan dan memakai kitab-kitab nasab yang ditulis. Subhanallah, di sini. Mana. Niki. Hal yajuzu i'timadul qadi wal mufti wasyahid ala kutubis syajarah fi nasabi Ali Abi Alawi. Bolehkah bagi qadi, bagi mufti, bagi saksi untuk berpegangan kepada kitab-kitab syajarah, kitab-kitab nasab Sadah Ali Abi Alawi? Jawabannya ajaba bi qaulihi na'am. Boleh. Siapa ini yang jawab? Al-Arif Billah Ali bin Umar Al-Arshan. Terus juga siapa lagi? Tadi yang saya katakan As-Syekh Al-Faqih Muhammad bin Abdullah Al-Hajrani, ya. Na'am yajuzu lil hakim al-hukmu bima fiha walil mufti ayya'tamida 'alaiha idza hasala biha ilmu wa kadzalika lisahid ayyashhada bima fiha idza hasala bi al-jazmu min ghairi ayyas nada dzalika ilaiha kal istifadah. Tidak apa-apa bagi saksi untuk menyaksikan apa yang ada dalam kitab ini. Saya melihat dalam kitab ini,
bahwa fulan adalah anak fulan. Ini namanya istifadoh, sama dengan istifadoh. Boleh. Jadi Imaduddin yang nolak kitab-kitab nasakh setelah Al-Sajarah Mubarakah, itu gak diterima oleh para ulama. Yang anehnya, Pak Imad ini juga nukil kitab Nafhah Al-Ambariyah, dipakai, padahal katanya dia yang lebih muda nggak dipakai, ditolak katanya. Gimana itu? As-Suluk katanya ditolak, tapi dipakai. Gimana ini? Dan Pak Imad juga membuat kitab nasab sendiri. Kalau ditolak ya seharusnya kitab nasabnya juga ditolak gitu. Jangan ngawur ini. Ini satu. Yang aneh lagi, nomor 4, kesalahan Pak Imad ini. Dia mengatakan, dan ini kesalahan ini timbul dari kesalahan yang awal, yang mengatakan Abdullah atau Ubaidillah bukan anak Ahmad bin Isa. Yaitu dia mengatakan para habaib ini tertolak nasabnya. Kalau kepingin nasabnya sambung, para habaib ini harus mendatangkan kitab yang lebih tua dari Sajarah Mubarakah yang mengatakan Abdullah atau Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa. Ucapan seperti ini adalah akal-akalan Pak Imad. Akal-akalan dia saja. Yang menunjukkan kalau Pak Imad ini bukan ahli fikih dan bukan ahli nasab. Tidak ada pakar nasab, pakar fikih yang mensyaratkan tersebut. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi, cara untuk menetapkan nasab itu bukan dengan melihat kitab yang lebih tua dari Sajarah Mubarakah. Tidak. Yang lebih tua ada. Kalau kita inginkan ada sebenarnya. Tapi nggak akan saya ladeni karena ini sudah keliru. Tadi sudah disebutkan kan abad ke-5 ya kan sudah ada. Ya, ada abad yang ke-7 juga ada. Walaupun itu sama dengan Sajarah Mubarakah. Tidak masalah kita pakai kitab itu nggak masalah. Nah, apa yang dikatakan oleh Imaduddin bahwa Habib nasabnya harus tetap. Kalau kepingin nyambung harus mendatangkan kitab yang lebih tua dari Sajarah Mubarakah. Ini akal-akalan dia dan menunjukkan kalau Pak Imad ini bukan ahli nasab dan bukan ahli fikih. Alasannya kenapa? Karena tidak ada ahli nasab dan ahli fikih yang mensyaratkan hal tersebut. Pakar nasab itu dalam menetapkan nasab punya 4 cara. Ahli fikih nambah juga. Yang pertama melihat tulisan ahli nasab kayak tadi, melihat kitab bisa. Nomor 2 ada saksi. Nomor 3 ada ikror. Nomor 4 ada istifadah atau atas samu. Ada kabar di masyarakat tersiar sudah semuanya tahu bahwa fulan adalah anaknya fulan. Selesai. Nggak ada kok disyaratkan harus memakai kitab yang lebih tua dari As-Sajarah Mubarakah. Ini menunjukkan benar-benar ya mohon maaf beliau tidak ngerti tentang masalah nasab. Nasab Muhammad bin Ahmad bin Isa atau nasab Ba'alawi ini adalah nasab yang sudah masyhur, sudah masyhur, tidak ada yang mendustakannya. Nanti sampai akan bisa tahu, bahwa ini masyhur dan terkenal di mana-mana. Sampai lihat dalam kitab ini Itsbat Itisoli Nasabi Sada Ali, Sada Alawiyin, juga Al-Barqo dan kitab-kitab yang lain masyhur. Ada istifadoh dan juga ada ikror dan ada kitab nasab yang sudah menetapkan nasabnya. Sekarang kita akan ini terakhir ini ini karena sudah sangat lama sekali, sudah berjam-jam ini. Tidak apa-apa karena ini cari kebenaran Kalau kalian lapar sama saya juga lapar. Nanti makannya, tunggu dulu. Ulama-ulama top yang mengakui nasab Ba'alawi. Dari tadi itu sudah nasab-nasab sudah diakui semua. Nasabnya Ubaidillah, Abdullah sudah diakui. Nggak ada yang tidak jelas. Kalau ada yang nggak jelas silakan tanya. Ada yang nggak jelas? Kalau mau ditanya silakan tanyakan. Pertama, siapa ulama-ulama top yang mengakui nasab Sada Ali Ba'alawi? Dari tadi saja, sama sudah tahu siapa saja ulamanya yang ngakui, kitab-kitab siapa saja. Pertama, ulama top, pakar hadis top, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Makki atau yang disebut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya Allah, saya punya kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami, namanya Thabatu Ibnu Hajar. Kitab menyebutkan sanad-sanad Ibnu Hajar, dicetak oleh Darul Fatah, cetakan ke-1 2014. Ditahqiq oleh Dr. Amjad Rosyid.
Kitab ini Sabatu Ibnu Hajar, ditahqiq oleh beliau. Di situ Ibnu Hajar mengatakan begini. Kemarin sudah tak suruh fotokopi loh salinannya, ini mana ya Allah. Kurang-kurang. Mun tadi. Anu makmun deh, suruh fotokopi yang tak WA-kan deh. Ayo ada yang ke sana biar tahu. Suruh fotokopi semua yang di WA. Pertama ini. Ya, udah kita bacakan saja. Halaman 211. Silakan nanti dicari Sabatu Ibnu Hajar. Ibnu Hajar wafat 909 Hijriah. Qala Ibnu Hajar wal nakhtim bitoriqatin jalilah aliyatil miqdar. Hendaklah kita akhiri sanad ini dengan jalur yang agung, yang tinggi derajatnya. Kenapa? Li anna masayikhoha min awalihim ila muntahahum min alil bait. Karena semua jalurnya dari awal sampai akhir termasuk ahli bait, keturunan Nabi. Loh, ditahqiq ini keturunan Nabi. Coba kita sebutkan siapa sanadnya Ibnu Hajar tadi yang mengatakan semua gurunya Ibnu Hajar sampai akhir ini merupakan dzurriyyah Nabi. Siapa? Pertama, kala an kullun an abihi, semua meriwayatkan dari bapaknya. Kala al-Qutbu Abu Bakrin al-Idrus, gurunya yaitu Abu Bakar al-Idrus. Abu Bakar al-Idrus. Abu Bakar al-Idrus ini yang punya kitab Al-Juz'ul Latif, juga punya kitab Al-Huror. Ini nasabnya nanti ke Abdillah atau Ubaidillah tadi. Qala al-Qutbu Abu Bakr al-Idrus, labis tuha min abi al-Qutub Abdillah al-Idrus. Saya memakai hirqah. Ini sanadnya hirqah Ibnu Hajar. Ibnu Hajar dari Al-Habib Abu Bakar al-Idrus. Al-Habib Abu Bakar al-Idrus dari bapaknya yaitu Abdullah al-Idrus, wafat 865 Hijriah. Min abihi Abi Bakrin As-Sakron, dari bapaknya yaitu Abu Bakrin As-Sakron. Lakopnya As-Sakron. Beliau dari bapaknya yaitu Abdurrahman As-Segaf, wafat 819 Hijriah. Abdurrahman As-Segaf dari bapaknya wahwa min abihi Muhammad, yang dikenal dengan sebutan Maulad Dawilah. Dari bapaknya yaitu Ali, dari bapaknya yaitu Alawi, wali besar, wafat tahun 669 Hijriah. Ini abad ke-7. Min abihi Al-Faqih Muqaddam, dari bapaknya Faqih Muqaddam, ya, wafat 653. Coba. Alladzi yatasa'abu minhu ansabu Bani Alawi. Ini ucapan Ibnu Hajar. Coba katakan. Lihat sendiri dalam kitabnya. Dari Al-Faqih Muhammad, ya, Al-Faqih Muhammad niki tercabanglah keturunan Bani Alawi. Min abihi, dari bapaknya yaitu Ali, meninggal tahun 590 Hijriah. Ali dari bapaknya yaitu Muhammad, yang disebut dengan Sohib Mirbat, ya, abi yaitu dari bapaknya Ali. As-Syekh Al-Kabir Al-Faqih, yang disebut dikenal dengan Khaliq Qasam, wafat 522 Hijriah. Nek Sohib Mirbat tadi wafat 551 Hijriah. Dari bapaknya Alawi, wafat 512 Hijriah. Dari bapaknya Muhammad, Muhammad dari bapaknya yaitu Alawi, Alawi dari bapaknya yaitu Abdillah. Abdillah meninggal tahun 383. Berarti yang menetapkan, yang mengakui sanad Ali Ba'alawi, mengakui adanya sadah Ali Ba'alawi keturunan Nabi dari Abdillah bin Ahmad bin Isa atau Ubaidillah adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Juga seluruh orang yang ada di sanad, yaitu Al-Habib Ali yang wafat tahun 590, berarti abad ke-5 Hijriah, ngakui adanya Abdullah. Terus bapaknya yang disebut Abu Muhammad Sohib Mirbat, wafat 551 Hijriah, ngakui adanya Abdullah adalah bapaknya. Terus Ali yang terkenal dengan Khaliq Qasam juga ngakui adanya Abdullah adalah mbah-mbahnya. Beliau wafat 522 Hijriah. Lalu Alawi yang wafat 512,
Beliau ngakui kalau punya mbah namanya Abdullah. Alawi dari bapaknya yaitu Muhammad, Muhammad dari bapaknya yaitu Alawi, Alawi dari kakeknya yaitu Abdullah, Abdullah dari Ahmad bin Isa, terus sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya ngakui kalau adanya Abdullah. Bahkan Ibnu Hajar tadi nulis ya, alladzi yatasa'abu minhu ansabu bani Alawi. Silakan lihat cetakan 1 tahun 2014 ditahqiq oleh Dr. Amjad Rosid. Sing nahqiq doktor, bukan doktor Pak, bukan orang sembarang. Nah, tahqiqannya itu ada tulisan-tulisan penambahan-penambahan sama beliau, termasuk Dr. siapa namanya Amjad Rosid ini juga nukil dari kitab Al-Huror, dari kitab Al-Jawr Al-Kasyaf, dari kitab Al-Barqah yang ditolak oleh Imat tadi gitu. Oleh Pak Imat nolak tapi dipakai oleh dokter-dokter. Ayo saiki sampean menang no sopo sih gitu. Oleh para ulama itu atau Pak Imat. Bon. Nomor 2, Syekh Abu Bakar Al-Idrus. Ya, Syekh Abu Bakar Al-Idrus wafat tahun 914 Hijriah. Dalam apa namanya? Syekh Abu Bakar Al-Idrus ini adalah guru dari Ibnu Hajar Al-Haytami, yang dipuji oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam sabatnya tadi halaman 195. Ibnu Hajar menjuluki gurunya ini sebagai wali kutub yang agung, gunung al-alamul masyhur, as-sayyid as-syarif al-hasib. Sayyid, Syarif, al-hasib punya nasab yang bagus, an-nasib yang punya nasab sampai Rasulullah. Al-imam. Kalau dalam kitab Al-Juz'ul Latif, ya, Fitahkim wa Tasrif karangan beliau, kitab ini dicetak bersamaan dengan Diwanul Adani, cetakan tahun 2011. Dalam kitab ini halaman 493 beliau mengatakan begini, walana tariqatun ukhra min tariqi ahlil bait. Saya punya jalur lain masalah ilbasul hirqa ini dari ahli bait, dan jalur ini ahabbu ilayya min khoslataini. Jalur ini lebih aku sukai karena 2 hal. Pertama, li annaha tamahhadat dzikrul aba radhiyallahu anhum wa nafa'a bihim. Karena pertama, jalur ini murni nutur menyebutkan bapak sampai Rasulullah. Mantap toh, sampean punya sanad le, kamu punya sanad dari bapakmu. Seneng gak kowe? Wah, seneng pol. Tapi agak-agak kowe gak duwe sanad teko bapakmu. Mergane bapake gak alim biasa. Gak tahu, tapi nek punya sanad teko bapake seneng pol. Ya. Ini seneng dari bapaknya. Maka disebut pertama, wabiha aidon nisbatul hirqah al-syarifah ila nabi. Nomor 2, karena menisbatkan hirqah syarifah kepada kanjeng Nabi. Kultu al-basani sayhi wa walidi. Saya dipakaikan hirqah oleh guruku dan orang tuaku. As-Syekh al-Wali al-Kamil al-Fadil. Syekh wali yang sempurna yang utama. Kutil kainat Afifuddin Muhyin Nufus wa Durus. Abdullah al-Makniyu atau al-Mukanna bil Idrus. Abdullah al-Idrus bin Abi Bakrin As-Sakron. Abi Bakar As-Sakron dari siapa? Dari orang tuanya yaitu Syekh Al-Kabir Abu Bakar As-Sakron. Dari siapa beliau? Dari orang tuanya Imamul Haqiqah wa Tariqah Abdurrahman As-Segaf. Kama al-basuhu walidu as-Syekh al-Humam Muhammad Maulad Dawilah. Abdurrahman As-Segaf dari orang tuanya yaitu Muhammad Maulad Dawilah. Maulad Dawilah dipakaikan hirqah oleh orang tuanya yaitu Al-Wali Ali. Seperti dipakaikan Al-Ali dipakaikan oleh orang tuanya yaitu Al-Wali Al-Arif Dul Ulum wal Ma'arif Al-Habru Al-Alama Alawi bin Muhammad. Alawi bin Muhammad dipakaikan oleh waliduhu Qutbul Aktaf Al-Fardul Ghaus Al-Jami' baina ilmi syari'ah wa tariqah Al-Mutahalli bi thamaratil haqiqah Al-Qudwah Ar-Ruhlah fi zamani Al-Masyhur bil Faqih Muhammad bin Ali. Nggih. Kala ini Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali ini adalah jaddu wa huwa jaddu Ali Ba'alawi. Wah, dan ini adalah kakeknya Ali Ba'alawi. Persis seperti yang dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa minhu yatasa'abu nasabuhum asyarif. Dari Muhammad inilah ya nasabnya Ali Ba'alawi menjadi tersambung. Ya, Muhammad dari siapa? Kama al-basuhu waliduhu Ali bin Muhammad. Dari orang tuanya yaitu Ali bin Muhammad. Ali bin Muhammad dari orang tuanya yaitu Sohib Mirbat Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali dari orang tuanya Khaliq Qasam Ali bin Alawi. Ya. Terus siapa? Lagi
Terus Khaliq Qasam, Ali bin Alawi dari orang tuanya yaitu Alawi bin Muhammad. Alawi bin Muhammad dari orang tuanya yaitu Muhammad bin Alawi. Muhammad bin Alawi, ya. Muhammad bin Alawi dari orang tuanya yaitu Alawi bin Ubaidillah. Di sini disebut Ubaidillah. Kama albasuhu waliduhu Ubaidillah. Nah, disebutkan oleh orang tuanya, ya, Alawi dari orang tuanya yaitu Ubaidullah bin Ahmad bin Isa. Ubaidullah dan Abdillah niku sama. Terus Habib Ali As-Sakron dalam kitab Al-Barqah juga menyebutkan, ya, mengakui terhadap adanya sanad Ali Ba'alawi karena sanad Syekh Ali As-Sakron niki nyambung sampai Abdillah bin Ahmad bin Isa. Bon niku. Terus Al-Alamah Al-Muhaqqiq Syekh Muhammad bin Ahmad bin Said bin Mas'ud yang dikenal dengan julukan Abu Aqilah, ya, dalam kitabnya yang bernama Suhatul Wujud fil Akhbar an Halil Wujud, ya, di situ beliau menyebutkan wa fi hadal am dalam kitab Suhatul Wujud fil Akhbar an Halil Wujud, ya, di situ beliau menyebutkan wa fi hadal am, dan di tahun ini wa huwa am 653, yaitu tahun 653 tuwfiya Al-Wali Al-Kabir Al-Arif As-Syahir As-Sayyid As-Syarif Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Alawi Al-Alawi Al-Ma'ruf bil Faqih Muqaddam. Di sini beliau menyebutkan tahun ini 653 meninggal dunia seorang yang besar, Al-Arif yang terkenal, seorang Sayyid yang syarif, yaitu Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Alawi Al-Alawi yang terkenal dengan sebutan Al-Faqih Al-Muqaddam, ya. Orang ini, kata beliau, jaddahada syekh, orang ini benar-benar bersungguh-sungguh, wajadahada wasoro ilahir marji, dan menjadi rujukan banyak orang. Ini beliau menetapkan sanadnya Sada Ali Ba'alawi. Terus beliau mengatakan wa awwalu man qadima min ajdadihi ila ardi Hadramaut As-Sayyid Ahmad bin Isa. Orang pertama kali yang datang dari kakek-kakeknya Faqih tadi, Al-Faqih tadi, ya. Si fil Faqih Al-Muqaddam tadi, awal mbah-mbahnya yang datang pertama kali ke bumi Hadramaut adalah Sayyid Ahmad bin Isa. Ini menunjukkan juga. Ini yang mengatakan siapa tadi? Ibnu Aqilah. Nomor 5 Ibnu Inabah. Ibnu Inabah dalam kitabnya Nubdhah min Sulalatil Asraf, beliau mengatakan termasuk anaknya Isa bin Muhammad, ya, itu beliau punya anak 35, 30 laki-laki, 5 perempuan. Dan beliau mengatakan wa Ahmad bin Isa walahu akibun muntasirun bi Hadramaut. Ahmad bin Isa punya keturunan yang tersebar di Hadramaut. Terus beliau mengatakan walahu minal walad ibnani. Lah, dia nih mengatakan Ahmad bin Isa anaknya cuma 2, Muhammad dan Ubaidillah. Ya. Yang tadi siapa Sajarah Mubarakah mengatakan anaknya cuma berapa? Cuma 3. Tidak menyebutkan Ubaidillah. Di sini malah menyebutkan apa? Ubaidillah. Kitab nasab tidak ada yang lengkap, semua saling melengkapi. Wa kuniyatuhu Abu Ali dzakarahu arba'u tawarikh min ulama Yaman wa Hadramaut. Jadi yang ngerti Ubaidillah dan Abdullah ya orang-orang Hadramaut, orang Yaman. Kenapa? Ya mereka di rumahnya sendiri, maka mereka lebih ngerti isi rumahnya sendiri. Bon, nomor 6. Yang menetapkan sanad Ali Ba'alawi adalah Al-Janadi. Imam Al-Janadi, pakar sejarah Yaman, dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Nomor 7 Ibnu Toba, wafat 478, dalam kitabnya Abnaul Imam. Nomor 8 Sunan Gunung Jati. Wah, ini orang Indonesia nih, menetapkan sanadnya Sada Ali Ba'alawi. Kok iso ini Sunan Gunung Jati? Ayo kita buktikan sekarang. Sabar ya, ini ilmu. Sing ngantuk turu wae. Sunan Gunung Jati. Dalam kitabnya ini namanya Al-Muhajir Ahmad bin Isa kitabnya. Nggih, kitabnya Al-Muhajir Ahmad bin Isa. Tahan dulu. Karangan Abdullah bin Nuh. Ini orang Indonesia. Abdullah bin Nuh, orang Indonesia ini. Orang Cianjur.
ditahqiq oleh banyak ini sebelumnya dimukadimai oleh Dr. Darto Wahab. Dr. Darto sing mukadimai nyebutno nek mualifnya niki Abdullah bin Nuh ini punya jalur nasab sampai Abdullah tapi lewat ibunya. Baca sendiri. Nah, di sini beliau menyebutkan bahwa Sunan Gunung Jati, mana tadi saya tak sebut no sampean ben ngerti. Turwa kutubut tareh ya. Anna Nasirul Islam bijawa al-Gharbiyah huwa Syarif Hidayatullah. Kitab-kitab sejarah mengatakan orang yang pertama kali menyebarkan Islam di Jawa Barat adalah Syarif Hidayatullah yang dijuluki Sunan Gunung Jati. Qad nakra'u fi kutubit tarikh al-Indonesi bilughat al-Hollandiyah. Saya membaca sejarah-sejarah kitab sejarah Indonesia dengan bahasa India. India, Belanda. Yang telah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan saya membaca kitab nasab di Indonesia bahwa Syarif Hidayatullah ini yantami nasabuhu ila Rasulillah. Nisbatnya sampai nasabnya kepada Rasulullah. Di sana banyak tulisan-tulisan yang sahih yang menjelaskan bahwa beliau nasabnya benar-benar sampai Rasulullah. Pertama, wa fi kitabin makhtutat li muallifihi al-Ustadz almarhum As-Sayyid Ahmad bin Abdillah As-Segaf. Ada kitab makhtutat manuskrip karyanya Ahmad bin Abdillah As-Segaf. Di situ disebutkan secara khusus tentang fasal nasab, fasal khusus tentang Maulana Hasanuddin. Ini sultan pertama kerajaan Banten, Maulana Hasanuddin. Beliau nulis nasab ini dari referensi di Banten. Fi masdarin min masdarin fi Banten. Maulana Hasanuddin sultan awal fi Banten bin Syarif Hidayatullah di Cirebon, bin Umdatuddin bin Ali Nurul Alam bin Jamaluddin Al-Akbar fi Bugis, Ibnu Sayyid Ahmad Shah Jalal fil Hindi di India, bin siapa ini? Al-Amir Abdullah, terus bin Abdul Malik fil Hindi, Ibnu Sayyid Alawi Fitarim, bin Muhammad Sohib Mirbat, bin Alawi Khaliq Qasam, bin Ali fi Baiti Jubair, bin Muhammad fi Baiti Jubair, bin Alawi fi Sumul, bin Abdillah, Alawi bin Abdillah, Abdillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa. Sampai sopo? Muhammad An-Nakib, Ali Al-Uraidi, Ja'far As-Sadiq, Muhammad Al-Bakir, Ali Zainal Abidin, Husain bin Ali bin Abi Thalib, dan anaknya Fatimah binti Rasulullah SAW. Dan pengarang kitab tadi itu ini telah membandingkan naskah yang ada di Banten dengan kepunyaan Raden Sofwan, dan ini nasabnya sambung kepada Syarif Hidayatullah dan dibenarkan. Ini waqad qabala al-muallif dalika bil wathaiq an-nasabiyah al-maujudah fi Palembang. Nasab yang ada di Banten terus dicocokkan dengan naskah-naskah nasab yang di Palembang. Wa bima inda Raden Sofwan, dan dengan catatan milik Raden Sofwan al-Muhadir nasabuhu minas Syarif Hidayatullah, yang nasabnya turun sambung sampai Syarif Hidayatullah. Alhamdulillah wal wathaiq al-maujudah fi Baituwangi. Banyuwangi apa Baituwangi nih, kula mboten paham nggih. Jadi yang menyebutkan Ubaidullah atau Abdullah itu adalah Sunan Gunung Jati. Jadi Sultan siapa nama tadi? Hasanuddin ini merupakan keturunan Syarif Hidayatullah. Sultan-sultan Banten keturunan beliau. Maka Kesultanan Banten itu nasabnya lewat Ba'alawi, lewat Abdullah. Lah ini yang netapkan ini Sunan Gunung Jati loh ya, aja macem-macem. Gitu.
Sultan Hasanuddin putranya Sunan Gunung Jati dapat nasab dari bapaknya. Ini itu. Cukup itu. Lagi siapa lagi setelah Sunan Gunung Jati? Profesor Doktor Profesor Doktor Al-Muhaddis Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Dalam kitabnya At-Tali Usaid, saya punya sanad sampai beliau. Al-Uqud Al-Lu'lu'iyah juga saya punya sanad sama beliau. Dalam kitab At-Tali Usaid halaman 8, lihat sendiri halaman 8 di sini. Beliau mengatakan isnadi ila Sadah min Ali Ba'alawi. Sanadku sampai kepada Sadah Ali Ba'alawi. Sampai Ali Ba'alawi. Berarti beliau ngakui adanya apa? Ba'alawi. Terus dalam kitab Al-Uqud Al-Lu'lu'iyah. Ini Al-Uqud Al-Lu'lu'iyah. Beliau mengatakan riwayatus sahihain min tariqis Sada Ali Ba'alawi. Riwayat Bukhari Muslim dari Sada Ali Ba'alawi. Krono gurune Abu Jani ku mendur kuwabeh niku Sada Ali Ba'alawi. Sampai siapa beliau nyebutkan niku? Sampai Sayyid Al-Faqih Al-Muqaddam. Baru Faqih Muqaddam ini meriwayatkan dari Sayyid Al-Hafidh Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid Al-Mutawaffa di Mekah. Bin Jadid ini Ba'alawi pisan tahun 660 Hijriah sampai kepada Imam Al-Bukhari. Allah Gusti. Sanadnya ini sampai lihat sendiri di sini. Dan masih banyak para ulama lain yang menetapkan terhadap sanad nasab Sadah Ali Ba'alawi, termasuk Al-Muhaddis Abul Hasan bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid Asy-Syarif dalam kitabnya Al-Janadi. Beliau ini keturunannya Abdullah bin Ahmad bin Isa. Berarti kan beliau Abul Hasan ini seorang ulama Yaman, punya sanad sampai mbahnya yang namanya Abdullah bin Ahmad bin Isa. Jadi termasuk Abdullah bin Ahmad Al-Yafi'i. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya tesis Imaduddin, Kiai Imaduddin yang mengatakan bahwa Sadah Ali Ba'alawi yang ada di Indonesia terputus nasabnya, ini kesimpulan yang ditolak secara ilmiah karena dilakukan dengan penuh ketergesa-gesaan. Jadi salah satu kitab yang dinukil keliru oleh Imaduddin, mana tadi fotokopiannya tadi nih, ini ini An-Nafhah Al-Ambariyah. Ada terakhir yang perlu saya sampaikan di sini. Imaduddin mengatakan dalam videonya itu bahwa Habib Ali As-Sakron itu bukan Ba'alawi, bukan klan dari Ba'alawi. Nah, berarti dari sini Imaduddin itu ngakui adanya Ba'alawi, ya kan? Dan dia mengatakan Habib Ali As-Sakron ini bukan klan Ba'alawi. Nah, tapi ini keliru. Tapi dari situ dia malah mengakui adanya klan Ba'alawi, padahal dia mulai awal itu gak setuju kalau adanya Ba'alawi. Nukil dari mana? Dari kitab An-Nafhah Al-Ambariyah. Saya punya PDF-nya saja. Coba di sini. Disebutkan di sini Auladu Ali bin Ja'far As-Shadiq. Auladu Ali bin Ja'far As-Shadiq. Di sini dikatakan siapa anaknya? Wahum Abdullah wa Abdul Jabbar wa Muhammad. Anaknya Ali Al-Uraidi itu ada 3. Abdullah, Abdul Jabbar, Muhammad. Wakana Al-Akib lahu, yang punya keturunan cuma Muhammad An-Nakib. Wahwa Al-Muntakil ila Ros. Muhammad ini yang hijrah ke Ros. Wasohibahu Tarjumanuddin Al-Hasani. Terus ketika dia pindah ke Ros, falamma wadhalika annahuma qoma bi Makkah bi bai'ati Muhammad Al-Akbar bin Ja'far As-Shadiq fi ayyamil ma'mun tsumma tawajjaha ila Jurjan ba'da an katabu ilai annahum nasaruhu 'alal haq. Jadi beliau menghadap ke Jurjan setelah orang-orang Jurjan itu akan membantu beliau, yaitu Muhammad tadi. Famat dabiha, lalu beliau meninggal di sana mustaqiyan qabla tamamil kalimat. Wadhalika fi sanati 30 wa mi'atain.
wa huwa yaumaidin ibnu tis'in wa khamsin, meninggal umur 59. Falamma mata istawhasahu wa ibnu ammihi fahajala ila Ros fa aulada Isa. Lalu saudaranya dan anak pamannya ini menjadi gelisah. Fahajaro ila Ros fa aulada Isa. Maka beliau melahirkan Isa bin Muhammad. Wa min waladi Isa as-Sayyid Ahmad. Termasuk anaknya Isa adalah Sayyid Ahmad. Ini dalam kitab An-Nafah Al-Ambariyah yang dinukil oleh Ali Asakron. Oleh siapa tadi? Imaduddin, yang mengatakan bahwa Ali Asakron bukanlah anaknya, bukan klan Ba'alawi. Tapi di sini dikatakan Sayyid Isa punya anak Ahmad yang pindah ke Hadramaut. Berarti pindahnya Ahmad bin Isa al-Muhajir ke Hadramaut ini diverifikasi oleh ahli sejarah, yaitu Abul Futuh dalam kitabnya ini An-Nafah Al-Ambariyah. Beliau orang Yaman lalu pindah ke India. Siapa yang mengatakan katanya nggak pernah hijrah? Ya ini Al-Muntakil ila Hadramaut. Famin waladi hunaka beliau mengatakan hunaka, termasuk anaknya Ahmad bin Isa hunaka di sana. Kenapa kok di sana? Karena beliau di India. Anaknya di sana di Hadramaut adalah Sayyid Abil Jadid bi fathil jim. Namanya Sayyid Abul Jadid. Nggih. Terus Ibnu Al-Qadim, ini Sayyid Abul Jadid Al-Qadim ila Aden. Beliau datang ke Aden fi ayamil Mas'ud, dalam pemerintahan Mas'ud bin Takin. Jadi beliau pindah ke Aden ya dari Hadramaut saat pemerintahannya Mas'ud bin Takin. Mana tadi? 53. Takin bi fathi ta bin Ayyub bin Sadi tahun 611 Hijriah. Fatawahassa al-Mas'udi minhu li amrima. Lalu pemerintah waktu itu, pemerintah Aden merasa gelisah dengan kedatangan Abul Jadid ini. Ini kan termasuk anaknya tadi, famin waladihi, termasuk anaknya. Termasuk anaknya siapa? Ahmad bin Isa, nama Abul Jadid. Ini termasuk keturunannya maksudnya. Termasuk keturunannya itu adalah Abul Jadid. Keturunannya Ahmad bin Isa. Nanti ada nasabnya Abul Jadid, itu ada nasabnya. Terus karena merasa terusik pemerintah waktu itu, Abul Jadid ini ditangkap. Faqobadahu wa jahazahu ila ardil Hindi. Lalu diusir, dibuang sampai ke India. Terus thumaroja ila Hadramaut. Lalu kembali lagi ke Hadramaut ba'da wafatil Mas'ud, setelah matinya Mas'ud tadi. Famin durriyatihi, termasuk durriyahnya siapa namanya? Ahmad bin Isa, thammata di sana adalah Banu Abi Alawi. Nah, Banu Abi Alawi. Wa huwa Abu Alawi bin Abil Jadid bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid. Ya, bin Ahmad bin Jadid. Bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Di sini menyebutkan Abdullah bin Ahmad bin Isa. Kitab yang dipakai oleh siapa? Kiai Imad tadi ternyata malah mendukung adanya Ba'alawi. Nah ini, makanya bacanya itu yang lengkap. Kiai Imad gak lengkap bacanya. Dan di sini cuma disebutkan famin duriyati, termasuk keturunannya. Dengan kata-kata ini, Kiai Imad itu dalam pidatonya mengatakan Ali Asakron bukan Ali Ba'alawi. Kenapa alasannya? Cuma satu alasannya. Dalam kitab An-Nafah Al-Ambariyah karangnya Abul Futuh tidak menyebutkan Ali Asakron dari klan Ba'alawi. Tidak disebutkan, bukan berarti nggak ada, Pak. Apalagi waktu itu An-Nafah Al-Ambariyah ditulis sejaman dengan Ali Asakron sing aduh gitu. India dengan apa? India dengan Hadramaut. Bahkan beliau di sini tidak menafikan kalau
Ahmad bin Isa itu punya keturunan lain. Di situ cuma mengatakan famin duriyatihi, termasuk keturunannya. Ya, Abil Jadid itu ya. Jadi dalil-dalil yang dipakai oleh siapa namanya Kiai Imad ini adalah dalil yang lemah, bahkan cenderung menutupi banyak referensi yang sebenarnya referensi itu malah menggugurkan tesisnya Kiai Imad. Maka saya berani mengatakan bahwa tesisnya Kiai Imad itu tergesa-gesa, lemah, bahkan salah. Dari sini bisa disimpulkan bahwa Ali Ba'alawi yang ada di Indonesia nasabnya sambung secara pasti dan yakin melalui metode itsbatun nasab yang ditetapkan oleh para ulama. Yang pertama, melihat tulisan ahli nasab dalam kitab-kitabnya, kitab kapan saja. Terus nomor 2 ada saksi, nomor 3 ada ikrar, terus istifadah terkenal di masyarakat bahwa Sada Ali Ba'alawi adalah keturunan Rasulullah SAW. Bahkan banyak catatan dari para habaib dari mbahnya sampai ke bapaknya semua punya. Bahkan Wali Songo juga punya. Yang tadi Syarif Hidayatullah juga punya sampai kepada Abdullah. Itu semua tidak bisa ditentang. Kenapa? Karena yang punya rumah Sahibul Bait adra bima fih, lebih ngerti isi rumahnya. Maka kalau kita ingin ngerti Sada Ali Ba'alawi, ya harus bertanya kepada Sada Ali Ba'alawi, kepada orang-orang Yaman, kepada orang-orang yang ngerti masalah ini. Demikian, semoga ini bermanfaat. Saya kira ini sudah sangat jelas sekali. Semoga ini ikhlas karena Allah Ta'ala. Semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.